Jumpa lagi sama saya Asifa Silva Jotak dan Vespa. Salam teng 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 teng. Kali ini aku mau bahas karburator Keihin PWM 3840. Yang ada di video ini adalah PWM 40. Jadi kenapa aku mau buat video ini, karena aku sendiri sebenarnya sebelum otak-atik PWM 40 ini sebenarnya aku juga cari di internet, tapi karena nggak ada yang review lengkap menurutku, akhirnya aku beranikan diri membuat review sendiri. Jadi setelah beberapa jam aku pacaran dengan karburator PWM 20 ini, maksudnya PWM 40. Jadi karburator PWM 40 ini bisa dibilang termasuk karburator yang susah setting. Jadi dia susah setting karena ya ini beda sama karburator pada umumnya ya, gitu. Untuk speednya sih sama aja, main jetnya menggunakan PWK sama terus ya PWK ya. Terus untuk pilot jetnya PWK PE sama seperti ini untuk pilot jetnya. Untuk pilot jet bawaan PWM 40 itu ukurannya 50. Untuk main jet bawaan PWM 40 itu 175. Itu bawaannya. Untuk jarumnya kodenya aku lupa, tapi ini aku menggunakan DDD. Bawaan aslinya PWM 40 itu apa ya? Ada, nanti tak kasih tahu technical sheetnya dari Keihin ya. Nah, jadi karburator ini termasuk karburator yang susah setting karena memang beda dengan karburator yang lain. Jadi di sini bisa dibilang jetnya ada 3 spuyernya. Yang ini yang sebelah kanan sendiri ini adalah main jet, yang sebelah tengah ini yang di dalam itu adalah pilot jet, dan yang di sebelah kiri sendiri ini yang spuyer ada tulisannya, ini ada tulisannya 85, ini adalah spuyer idle. Nah, kebanyakan karburator itu mempunyai 2 spuyer aja, jadi dia cuma pilot jet main jet. Sekarang di sini ada spuyer idle ya. Jadi spuyer idle ini yang susah untuk diganti karena bawaannya PWM sudah ada. Terus untuk bawaannya PWM 38 dan yang ke bawah aku nggak tahu, aku tahunya PWM 40 karena aku pegangnya PWM 40. Ini ada di angka 85. Yang bikin susah setting adalah ini, karena langsamnya untuk PWM itu dia tidak mengikuti skep. Jadi spuyer ini yang 85 ini yang nggak bisa dicopot, ini udah coba aku coba ongkek-ongkek ya, ini ya udah tak coba tang pakai tang betet, tang boyo, tang kemui ya. Ini maksudnya ini udah tak coba buat lepas, ternyata nggak bisa lepas. Nggak tahu caranya gimana, apa ditarik, apa diputer, apa ditutup, apa dirusak, nggak tahu ya. Intinya ini di sini aku nggak bisa nyopotnya. Ini 85. Ini fungsinya adalah untuk idle, sedangkan idle sendiri di sini bareng sama cuk di sini ya. Jadi idlenya ini modelnya seperti ini, ada putranya di sini. Putarnya begini. Kalau diputar kencang gini, ini ngencengi ya. Jadi ini semakin kecil, diputar dia semakin turun, semakin turun, semakin turun. Semakin turun. Nah, semakin turun. Kalau diputar ngiri, nah ini semakin naik, idlenya semakin tinggi. Tuh. Nah, putaran ini kalau nggak salah ukurannya itu ada 50 klik ya, 53 klik. Gak usah dihitungi lah, pokoknya kalau pojok sendiri nanti bakal tahu ada berapa klik. Yang intinya di sini kalau misalkan tinggi berarti dia langsamnya tinggi, kalau kecil, kalau pendek berarti langsamnya pendek juga. Nah, sedangkan problemnya kadang itu ketika udah dibuka pol dia nggak bisa langsam, tetap terlalu rendah, karena memang sebenarnya ini karena karburatornya ini memang model basah ya, gitu. Itu menurutku.
Nah, rencananya aku mau setting di Ninjaku ini. Jadi terakhir ini Ninjanya udah menorehkan angka 35 sekian dengan grafik yang ada lembahnya. Aku nggak suka ini. Sebenarnya pengennya gimana kalau jadi lebih landai seperti sini nih ya. Jadi ini yang grafik yang di sini yang tengah-tengah ini, nah ini dibikin agak naik sedikit lah gitu loh. Nah itu siapa tahu bisa kan, ini kan percobaan ya, alias trial and error. Sedangkan karburator yang aku pakai itu reviewnya masih jarang sekali ya untuk karburator PWM ini. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah kombinasi main jet pilot jet yang bisa dibilang ekstra kecil. Kenapa gitu? Karena sudah ada ini Spuyar Idle dengan angka 85 yang dari pertama kali hidup motor skep belum buka nutup full sampai buka full dia itu terbuka terus. Jadi misalkan ini langsamnya dimatikan seperti ini. Kalau misalkan tak buka, misalkan ini ya tak buka begini. Kliknya banyak soalnya 50-an. Misalnya tak buka segini ya. Nah, ini kan otomatis kan Spuyar 85-nya udah lewat terus. Bensinnya dia udah naik terus. Udah lewat terus, bener toh? Tuh. Udah buka terus, otomatis kan udah nambahi debit bahan bakar yang mau dipakai itu loh. Dari pertama kali hidup motor udah buka 85. Lah kombinasinya main jet pilot jet yang bisa dibilang nggak wajar, itu membuat kita sebagai mekanik kesusahan. Kita harus bener-bener feeling sama motornya gitu. Terakhir kali aku make di Ninja yang ini ya, yang sekarang ada di hadapan kalian ini, si Jongasi ini, itu sepuyarnya menggunakan sepuyar 70 135. Jadi main jetnya ini 135 guys, kecil banget. Coba klik enggak, 135. Pokoknya dicoba-coba aja sampai paling bagus, soalnya kalau punya alat ukurnya di tesnya nanti bisa lah sedikit banyak memprediksi kalau di jalan berapa. Misalkan nanti di dyno test kalau ketemunya 150, ya nanti di jalan raya tinggal dikasih lebih boros 2 step gitu, insya Allah udah aman. Kalau dicoba nanti buat top speed 2 step kok dirasa ada ngelidik-ngelidiknya, ya nanti dikasih tambahan 3 step atau 4 step, pokoknya naik terus gitu ya. Karena di jalan raya itu dia butuh lebih basah daripada di atas dyno test gitu guys. Terus aku tak lanjut nyeting sedikit penjelasan untuk PWM 40 dengan sepuyar-sepuyarnya gitu kan. Main jet pilot jet needle main jet pilot jet idle jet. Idle jet itu kata siapa mas, ada idle jetnya ya, jariku. Maksudnya idle itu stasionernya, jetnya itu sepuyarnya, jadi aku nyebutnya idle jet. Kalau namanya apa aslinya aku nggak tahu. Yang pasti PWM ini karena dia langsamnya mengikuti cuk, nggak mengikuti skep, jadi ini perlu diperhatikan ya, idle-nya idle jet. Jadi sepuyar buat langsamnya perlu diperhatikan gitu. Ini nggak bisa diganti, kalau rusak ya wis sayonara gitu guys. Lainnya lagi apa ya? Oh, ada lagi kekurangan yang menurutku cukup merugikan bagi mekanik-mekanik yang biasanya tali PWK PE. Karena ini langsamnya nggak mengikuti skep itu dia harusnya turun sampai mentok ya, nutup semua. Sedangkan kalau vakumnya dari mesin itu besar ya, kompresnya bawah, kompresnya mesinnya itu gede, itu kan dia kan nyedot ya, dari mesinnya nyedot bensin dari karburator. Skep itu dia turunnya lambat. Ketika mau nutup mentok itu, sebelum nutup mentok itu ada jedanya, jadi ada bandangi. Jadi ketika kita biasa pakai PWK, PE, PWL ada di belakang ngeng gitu. Kalau pakai ini nggak bisa ngeng 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 gitu guys. Jadi untuk langsamnya ini bisa langsam, cuma kalau mau digas-gas sebelum kembali ke langsam yang paling rendah itu dia ada drendeng-dengnya gitu loh, ada badang-badangnya. Itu versiku. Kalau misalkan jenengan semua ngeyel ya monggo dibeli
BWM 36, 38, 40 silahkan dicoba. Nanti misalkan udah ketemu settingannya, nanti bisa sharing-sharing, aku dibantu lagi untuk settingannya ya. Untuk sementara untuk karbu BWM 40 ini di Ninjaku baru menorehkan angka 34,7, belum sampai 35 ya. Nanti tak setting-settingnya lagi, siapa tahu bisa lebih beruntung mendapatkan angka yang lebih bagus dengan sensasi jalan yang lebih enak ya. Yowes, gitu aja untuk videonya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang lebih berpengalamannya dalam BWM, bisa bantu di kolom komentar apa aja yang harus diperhatikan. Nanti tak coba-coba lagi. Yowes, gitu aja untuk video kali ini. Sekian, berdasarkan baca deskripsi sebelum bertanya, tulis klik saran pertanyaan kalian di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Siwas pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe, dan salam Vespa. Salam teng 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 teng.